Di sebuah hotel tua di tengah kota, terdapat satu kamar yang tak pernah disewakan lagi, yaitu kamar 305. Kamar itu bukan karena rusak, tapi karena terlalu banyak suara dan terlalu banyak bisikan misterius. Tamu terakhir yang menginap di sana adalah seorang wanita muda bernama Anya. Ia masuk seorang diri, membawa koper kecil dan wajah letih yang menyimpan sejuta hal tak terucap. Esok paginya, ia ditemukan tak bernyawa, tanpa luka, tanpa jejak perlawanan, tapi dengan mata terbuka dan wajah penuh air mata. Apa yang terjadi di kamar 305 bukan sekadar kisah kematian, tapi jeritan jiwa yang tak sempat tersampaikan. Sebelum memulai kisahnya, pasang earphone-mu biar horornya terasa lebih nyata. Kalau kamu suka cerita kayak gini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding. Kisah dimulai dari sini. Anya berumur 24 tahun. Seorang gadis cerdas yang tinggal di kota besar. Di balik senyumnya yang kalem dan unggahan Instagramnya yang penuh kebahagiaan, tersembunyi kesepian yang dalam. Sejak kecil, ia tumbuh dalam keluarga yang kurang baik. Ayahnya sering pergi, ibunya sibuk bekerja. Ia terbiasa menyendiri, belajar menjadi kuat tanpa pernah merasa benar-benar dimengerti. Di tempat kerja, ia dikenal sebagai karyawan yang rajin. Tapi di balik semua itu, ia sering menulis not di ponselnya yang bertuliskan, "Rasanya seperti hidup, tapi tak benar-benar hadir. Aku duduk di antara banyak orang, tapi tetap merasa sendiri." Anya punya seorang mantan kekasih yang bernama Rangga. Hubungan mereka kandas karena kekerasan verbal yang terlalu sering. Kata-kata Rangga masih terngiang di benaknya. Dasar perempuan bodoh. Kamu itu gak cukup baik buat siapapun. Malam itu, Anya memesan kamar di sebuah hotel tua. Ia bilang ke resepsionis ingin menenangkan diri. Ia memilih kamar 305. Kamar yang di ujung lorong, kamar yang jarang dipakai. Petugas hotel sempat ragu. Tapi Anya meyakinkan. "Saya cuma butuh tempat yang sepi." Ia masuk ke kamar itu pukul 8 malam. Kamera CCTV menunjukkan. Ia membuka pintu. Kemudian menoleh sebentar ke lorong kosong. Lalu masuk dan tak pernah keluar lagi. Malam pertama di kamar 305. Kamar ini kok aneh ya? Sunyi banget dan dingin pula. Tapi kok bikin aku nyaman ya? Pas banget untuk menyendiri. Jadi jauh lebih tenang. Anya membuka koper, mengeluarkan beberapa buku, sebuah lilin aromaterapi, dan foto kecil ibunya. Kemudian ia mandi begitu lama. Lalu duduk di depan cermin sambil berkata, "Apa iya? Aku masih bisa diselamatkan?" Sekitar tengah malam, tamu kamar sebelah mendengar suara tangisan lirih. Suara seperti seseorang berbicara sendiri. Kadang marah, kadang putus asa. Tapi suara itu hanya satu arah. Pada pukul 1 malam, kamera CCTV menangkap kilatan aneh dari kamar 305. Cahaya yang tak biasa. Anya tampak duduk di lantai, membelakangi kamera. Lalu, gelap tiba-tiba. Keesokan paginya, petugas hotel yang datang untuk antar sarapan melihat piring tidak disentuh. TV menyala sendiri. Di cermin ada tulisan dengan lipstik merah. "Kalau aku hilang, siapa yang akan mencari?" Di lantai terdapat secari kertas. Puisi pendek bertulisan tangan Anya. "Aku tidak mati karena luka, tapi karena aku kesepian." Petugas hotel kaget hingga menjerit ketika menemukan tubuhnya Anya tergeletak di pojokan kasur. Tak ada tanda bunuh diri, tapi tubuhnya kaku. Dengan wajah dan mata sembab, seperti habis menangis berjam-jam. Sejak saat itu, kamar 305 selalu bermasalah. Lampu sering sekali berkedip, hingga air mengalir dengan sendirinya. Staf kebersihan mengaku pernah melihat bayangan wanita berdiri di pojok kamar, memeluk lututnya sendiri. Saat didekati, hilang begitu saja. Tamu-tamu mengeluh ketika menginap di hotel itu.
Sering didatangi melalui mimpi dipeluk oleh wanita yang berkata, Tolongin aku belum selesai. seorang jurnalis bernama Nadine penasaran dan menginap di kamar 305. Ia membawa alat perekam dan mencatat semua kejadian. Tepat pukul 1 malam, Aku cuma ingin didengar. Aku masih di sini. Nadine menemukan secarik surat tersembunyi di balik lukisan, surat terakhir dari Anya. Jika seseorang membaca ini, tolong katakan pada dunia bahwa aku pernah mencoba. Aku bukan lemah, aku hanya tak tahan, terus merasa sendiri. Banyak dari kita yang tersenyum di luar, tapi luka di dalam tak pernah sembuh. Kita hidup di zaman penuh suara, tapi lupa untuk mendengarkan. Anya bukan satu-satunya di luar sana. Mungkin ada Anya lainnya yang menunggu, berharap agar suaranya didengar sebelum terlambat. Maka, peluklah orang yang kamu sayangi dan orang yang menyayangimu. Dengarkan, tanyakan kabarnya, bukan hanya formalitas. Karena kadang, satu pelukan, satu percakapan bisa menyelamatkan jiwa. Ha ha ha.